Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita mau membahas tentang mutasi. Adapun yang ingin kita capai pada pertemuan ini adalah mendeskripsikan pengertian mutasi dan syarat terjadinya mutasi, mendeskripsikan macam-macam mutasi dan penyebabnya. Yang pertama, pengertian mutasi, yaitu perubahan sifat kimia dan struktur gen atau DNA atau kromosom secara acak yang dapat diwariskan secara genetis kepada turunannya. Prosesnya disebut mutagenesis, penyebabnya disebut mutagen, dan individu yang mengalami mutasi disebut mutan. Syarat terjadinya mutasi, yang pertama adanya perubahan materi genetik atau DNA atau kromosom. Yang kedua, perubahan tersebut bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki. 3. Hasil perubahan tersebut diwariskan secara genetik pada turunannya jika terjadi pada kromosom seks. Jenis-jenis mutasi berdasarkan bagian yang bermutasi atau berdasarkan tingkatannya dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Mutasi kecil atau mutasi titik, yaitu perubahan yang terjadi pada susunan molekul DNA atau gen. Yang kedua, mutasi besar atau mutasi kromosom atau aberasi, yaitu perubahan yang terjadi pada struktur dan susunan kromosom. Yang pertama, mutasi gen atau mutasi titik atau kadang disebut point mutation, yaitu perubahan yang terjadi pada susunan urutan basa nitrogen dalam DNA. Dibedakan menjadi yang pertama, mutasi diam atau silent mutation, yang kedua, mutasi salah makna atau missense mutation, yang ketiga, mutasi tak bermakna atau nonsense mutation, yang keempat, mutasi akibat pergeseran atau frame shift mutation, yang kelima, mutasi akibat perubahan jenis basa nitrogen. Yang pertama, mutasi diam atau silent mutation, yaitu perubahan susunan urutan basa nitrogen dalam DNA yang tidak menyebabkan perubahan asam amino. Contohnya, jika pada rantai DNA secara normalnya timin, adenin, guanin, sitosin. Yang tanda merah adalah nanti yang akan mengalami mutasi. Jika dia mengalami transkripsi, maka nanti hasilnya adalah adenin, urasil, guanin, sitosin, urasil, sitosin, guanin, sitosin. Setelah mengalami mutasi, maka nanti adenin menjadi guanin, sehingga nanti hasil transkripsinya menjadi adenin, urasil, sitosin, guanin, sitosin. Yang kedua, mutasi salah makna atau missense mutation, yaitu perubahan susunan atau urutan basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan perubahan asam amino. Contohnya, DNA normalnya urutan basa nitrogennya timin, adenin, guanin, sitosin. Yang tanda merah adalah yang mengalami mutasi. Maka nanti hasil transkripsinya adenin, urasil, sitosin, guanin, sitosin. Setelah mengalami mutasi, maka hasilnya urutan basa nitrogennya timin, adenin, guanin, sitosin, guanin. Dan hasil transkripsinya adalah adenin, urasil, sitosin, guanin, sitosin. Yang ketiga, mutasi tak bermakna atau nonsense mutation, yaitu perubahan susunan urutan basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan terbentuknya stop codon sehingga urutan basa di belakangnya tidak dimaknai. Contohnya, pada rantai DNA normalnya timin, adenin, guanin, sitosin. Hasil transkripsinya adenin, urasil, sitosin, guanin, sitosin. Yang tanda merah yang mengalami mutasi, sehingga dihasilkan nanti timin, adenin, timin, sitosin,
guanin, sitosin, guanin, dan hasil transkripsinya adenin, adenin, urasil, urasil, adenin, adenin, sitosin, guanin, sitosin. Keempat, mutasi pergeseran atau frame shift mutation, yaitu perubahan susunan urutan basa nitrogen dalam DNA akibat perubahan jumlah basa nitrogen sehingga menyebabkan pergeseran pada urutan basa nitrogen dan asam amino. Perubahan jumlah ini dapat disebabkan oleh adanya 1. Duplikasi atau penggandaan, 2. Adisi atau penambahan, 3. Insersi atau penyisipan, 4. Delesi atau kehilangan. Sebagai contoh, urutan basa nitrogen pada rantai nukleotida DNA awalnya adalah adenin, sitosin, sitosin, guanin, guanin, sitosin, dan timin, adenin, adenin, dan seterusnya. Jika terjadi duplikasi pada basa nitrogen awal A, akan berubah menjadi adenin, adenin, sitosin, sitosin, guanin, guanin, sitosin, timin, adenin, adenin, dan seterusnya. Yang kedua, jika terjadi adisi pada basa nitrogen timin di ujung rantai akan berubah menjadi timin, adenin, sitosin, sitosin, guanin, guanin, sitosin, timin, adenin, dan seterusnya. Ketiga, jika terjadi insersi T di tengah antara guanin, guanin, sitosin akan berubah menjadi adenin, sitosin, guanin, guanin, timin, guanin, sitosin, timin, adenin, adenin, dan seterusnya. Keempat, jika terjadi delesi pada basa nitrogen di ujung rantai A akan berubah menjadi sitosin, sitosin, guanin, guanin, sitosin, timin, adenin, adenin, dan seterusnya. 5. Mutasi akibat perubahan jenis basa nitrogen atau substitution mutation. Dibedakan menjadi dua, yang pertama transisi, yaitu perubahan basa purin menjadi purin antara adenin dan guanin, atau perubahan basa pirimidin menjadi pirimidin, yaitu antara sitosin dan timin. Contohnya, basa nitrogen pirimidin, yaitu timin, digantikan oleh pirimidin yang lain, yaitu sitosin, dan sebaliknya. Yang kedua, transversi, yaitu perubahan basa purin menjadi pirimidin atau sebaliknya. Contohnya, basa nitrogen purin, yaitu adenin, diganti dengan pasangan basa nitrogen pirimidin, timin, atau sebaliknya. Boleh diperhatikan pada gambar. Contohnya, contoh transisi. DNA normalnya timin, timin, adenin, adenin, timin, adenin, guanin, sitosin, guanin. Adenin mengalami transisi dengan guanin sehingga DNA mutasi timin, timin, adenin, adenin, timin, guanin, guanin, sitosin, guanin. Sedangkan contoh transversi, DNA normal yaitu timin, adenin, adenin, guanin, sitosin, 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 adenin, adenin. Setelah mutasi yang tanda merah, maka akan berganti menjadi timin, adenin, guanin, adenin, timin, guanin, guanin, sitosin, timin. Perhatikan contoh berikut. Contoh berikut yang di atas adalah yang normal, namun setelah mengalami replikasi, dia mengalami transisi pada nukleotida yaitu nomor 2 dan nomor 4, yaitu antara adenin digantikan menjadi timin dan guanin digantikan menjadi sitosin. Kemudian perhatikan contoh transversi berikut. Yang normal adalah di atas, kemudian setelah mengalami replikasi sehingga antara nomor 3 dengan nomor 6 mengalami transversi, guanin digantikan oleh sitosin dan timin digantikan oleh adenin. Contoh transversi pada penderita sickle cell anemia boleh diperhatikan pada bagan berikut, di mana pada urutan basa nitrogen glutamin, yaitu
nanti pada yang normalnya hasil transkripsi daripada DNA, sitosin, timin, guanin, adenin yang akan menghasilkan protein glutamin. Namun pada penderita sickle cell anemia, yaitu sitosin, adenin, timin, kemudian hasil transkripsinya guanin, urasil, adenin, sehingga hasil proteinnya adalah valin. Mutasi substitusi menyebabkan mutasi salah arti atau missense mutation, mutasi tanpa arti tak bermakna atau nonsense mutation. Mutasi salah arti yaitu perubahan kodon sehingga asam amino yang dihasilkan menjadi berbeda dari normal dan menyebabkan rantai polipeptida menjadi lebih pendek. Dapat terjadi baik oleh transisi dan transversi. Sedangkan mutasi tanpa arti atau tak bermakna nonsense mutation yaitu jika tidak menyebabkan perubahan karena perubahan basa nitrogen pada kodon triplet tidak mempengaruhi perubahan asam amino yang disintesis, terjadi akibat transisi dan transversi. Sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih.